Hai Sobat Petani Ekspor, kenapa ya saya sudah belajar ekspor, sudah paham regulasinya, sudah paham izin-izinnya, sudah berusaha cari buyer dan lain sebagainya, tapi masih belum closing juga, masih belum pecah telur juga gitu. Mungkin ada beberapa kesalahan yang teman-teman lakukan sebagai eksportir pemula atau yang mau belajar ekspor. Di sini saya sedikit sharing berdasarkan apa yang saya lihat gitu. 3 kesalahan eksportir pemula yang nggak boleh dilakukan gitu ya. Yang pertama, biasanya teman-teman eksportir pemula ya, itu kebanyakan kurang action. Jadi belajar tentang regulasinya, tentang izin-izinnya, tentang cara kirimnya, tapi nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah kunjungan ke supplier gitu, cuma via WhatsApp aja minta produk knowledge. Sementara nggak semua supplier itu punya waktu buat ngasih informasi itu ke teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman turun langsung ke lapangan, ya modal sedikit lah untuk transport jalan-jalan gitu ya ke lokasi, terus mungkin bawa teman-teman yang bisa foto, bisa video, ya video sendiri gitu ya, ke petaninya langsung kalau produknya memang pertanian gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kebanyakan tuh teman-teman yang belajar entah itu di komunitas yang sekarang ada ya, bisa ekspor akademi dan lain sebagainya, kebanyakan tuh belajar sudah paham tapi jarang turun ke lapangan gitu ya. Masih actionnya tuh belum banyak gitu, dan teman-teman sudah ngeluh gitu ya, belum berhasil juga. Karena sebetulnya yaitu kalau kita mau berhasil malah actionnya yang dibanyakin gitu, belajarnya kita sambil di lapangan gitu. Jadi kita pahami produk knowledge, terus pahami segala hal yang mendukung kita untuk bisa closing, seperti itu. Jadi yang pertama, kesalahan yang dilakukan oleh eksportir pemula itu banyak belajar tapi kurang action gitu ya. Percuma kalau kita belajar terus tapi actionnya nggak ada, ya sama aja nol gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman eksportir pemula ini belum bisa bedain buyer yang scammer atau buyer yang fake gitu ya, sama buyer yang real. Nah biasanya ini juga berpengaruh loh sama supplier ketika kita menyampaikan maksud dan tujuan kita. Karena kita belajar dari website, tidak turun ke lapangan, terus tiba-tiba turun ke lapangan dan bilang, wah saya punya buyer misalkan nih buyer produk coco paper atau gitu, atau misalkan datang ke tempat kami, saya punya produk buyer gula aren nih sekian ratus ton gitu ya, butuh ini, butuh sertifikasi ini gitu ya, seperti itu. Dan itu tuh belum kita validasi, belum kita pastikan bahwa buyer ini benar atau enggak. Sehingga ketika teman-teman datang lagi ke tempat kita atau ke tempat supplier lain gitu ya, itu biasanya membuat supplier ragu gitu. Yang ini aja kemarin nggak jadi, atau ini kejelasan buyer ini aja nggak tahu gitu, ini beneran atau enggak, apa cuma omong doang gitu. Jadi teman-teman eksportir pemula itu harus belajar untuk memastikan bahwa itu buyer beneran gitu ya. Jadi jangan sampai kita dapat informasi buru-buru cari supplier, sementara kita nggak validasi dulu ini bayarnya beneran atau enggak. Nah ciri-ciri buyer beneran itu biasanya ya secara komunikasi intens, terus yaitu kebanyakan tuh ada yang minta dikirim barang duluan ya, ada yang minta kirim barang duluan, terus minta termnya tuh CIF atau CNF gitu ya, diterima di pelabuhan mereka tanpa membicarakan sistem pembayaran. Nah itu ragu juga tuh. Jadi mereka minta kirim barang, sementara PO-nya nggak ada, term pembayarannya mereka nggak bicarain. Mereka minta cepetan kirim barang sekian kontainer ke tempat saya gitu ya. Nah si eksportir pemula ini, waduh, karena baru gitu ya, karena wah yang penting gue closing dong gitu ya, yang penting gue closing deh gitu ya. Jadi buru-buru aja tuh sampein ke supplier, wah ini pak
kita ada order sekian sekian sekian, sementara LOI-nya aja nggak ada, letter of intent-nya aja nggak ada, terus apalagi PO gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Biasanya buyer yang beneran itu biasanya mereka juga nggak buru-buru, karena mereka juga apa ya, nggak mau ambil risiko juga kok gitu, sama aja kayak kita nggak mau rugi juga. Jadi yang mereka biasanya selain minta sertifikasi yang kita punya, terus mereka minta sampel gitu. Mereka sampel biasanya 1 kilo juga cukup kalau produk makanan. Mungkin kalau produknya crepe atau apa kerajinan gitu, 1 piece juga cukup gitu ya. Barulah mereka lihat nih produk kita baik atau enggak gitu. Kalau itu baru mereka report ke kita tuh, hasilnya seperti ini. Jadi misalkan ada perbaikan, butuhnya seperti ini, butuh seperti ini, baru kita lakukan. Itu biasanya ciri-ciri buyer yang tepat. Terus kemudian juga kalau buyer yang beneran itu ya nyari ya apa, jalan keluarnya win-win solution gitu ya. Jadi kita enak, dianya juga enak gitu. Kalau masalah pembayaran ya pasti mereka juga bilang jalan tengah gitu ya. Jadi biar enak, misalkan 50-50, 50% untuk awal ya. Untuk awal 50% misalkan DP ke kita. Terus 50% lagi ketika barang kita sampai di pelabuhan mereka. Itu nggak masalah menurut saya gitu ya. Itu biasanya ciri-ciri buyer yang beneran. Nah itu, jadi yang pertama tadi teman-teman kurang take action. Yang kedua, belum bisa membedakan buyer yang fake atau palsu, buyer yang beneran gitu ya. Nah terus yang ketiga, yang terakhir itu attitude sih. Menurut kami, dari di atas segalanya, di atas semua hal ya, baik itu pengetahuan teman-teman tentang ekspor dan sebagainya, itu entah itu cara komunikasi sama buyer, cara komunikasi sama supplier, itu yang utama juga adalah attitude. Jadi ini banyak teman-teman, ini mohon maaf ya, yang dalam penyampaiannya, dalam menggali informasi kepada supplier, dalam komunikasi sama buyer, itu tidak mengutamakan attitude gitu. Jadi kadang-kadang kan gini, entah itu buyer atau supplier gitu ya, mereka punya waktu yang padat gitu ya. Ada kalanya mereka sedang kerja, ada kalanya mereka sedang istirahat, ada kalanya mereka sedang santai gitu. Jadi kita harus apa ya, harus coba pahami gitu. Harus kalau mau tanya sesuatu itu ya tanya dulu ya, mereka sedang sibuk atau tidak. Kalau sempat Pak, mohon informasinya ini gitu. Ini bukan mungkin juga karena teman-teman buru-buru ya dapat info buyer yang nggak tahu juga sebenarnya buyer itu beneran atau enggak gitu ya. Takut kehilangan, terus minta informasi kepada supplier dengan buru-buru gitu ya. Pak, tolong dong, ini apa namanya, kirim ini gitu. Pak, kok ini apa ya, responnya lambat banget sih gitu ya. Padahal kita mau bantu jualin produk Bapak. Ya itu teman-teman. Jadi kita juga sebagai produsen kan ada kesibukan. Semua produsen juga ada kesibukan gitu ya. Tidak hanya mengurus teman-teman yang mau jualin produk kita, tapi kita ada urusan lain. Hal-hal seperti itu tuh sebetulnya yang kita pikir sepele, tapi sebetulnya itu berpengaruh banget gitu. Karena dengan attitude kita yang baik tuh enak gitu. Apa-apanya tuh ya, kita sebagai produsen, misalkan saya sekarang menempatkan diri sebagai produsen gitu ya. Kita ngasih informasi tuh ya enak gitu ya. Maksudnya karena dia sopan, terus tahu waktu, jadi kita enak ngasih informasi. Terus mungkin kalau ini ya, yang lain juga teman-teman biasanya kalau ke supplier tuh jangan minta dari dia semua informasinya, dari supplier semua, tapi kita coba turun langsung ke lapangan. Untuk foto ya coba foto sendiri gitu ya, ke foto produk ya coba foto produk sendiri, ke petani foto produk sendiri. Dengan begitu juga teman-teman bisa lebih dipercaya buyer sebetulnya. Lebih dipercaya buyer, kayak terlihat nih, oh iya dia ada di lapangan, ada di petaninya, dia foto gitu, update di websitenya. Terus ya hal-hal semacam itu tuh sepele tapi itu berpengaruh besar sebetulnya. Jadi itu teman-teman ya, di sharing kali ini tuh saya ingin tekankan bahwa yang pertama teman-teman actionnya lebih dibanyakin. Yang kedua adalah coba bisa pelajari cara membedakan buyer yang beneran dan buyer yang palsu gitu ya. Terus yang ketiga adalah attitude di atas segalanya.
Oke, mungkin sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.